أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga segala aktivitas keseharian kita dapat kita selesaikan dengan baik. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, Nabi teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh menjelaskan mengenai anatomi kurikulum pendidikan agama Islam, pada kesempatan kali ini kami hendak menyapa. Bagaimana kabarnya semua? Tentu kabar baik, bukan? Dan kita berharap semua kita tidak kekurangan apapun dan dalam kondisi kesehatan yang baik, prima. Oleh Allah rezeki kita senantiasa diperbanyak, usia dipanjangkan, dan semua hal itu mudah-mudahan bisa bernilai ibadah, termasuk mudah-mudahan juga kita terhindar dari berbagai macam wabah penyakit, terutama penyakit corona ini. Apa ya bro? Ican Rich TV, TV kita semua. Like and subscribe. Saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai anatomi kurikulum pendidikan agama Islam, tentu kita ada baiknya melihat lebih dulu mengenai kaidah umum yang mengatakan bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang membuat seorang peserta didik dapat bergerak maju. Kurikulum merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, berdasarkan kaidah umum tersebut, itu dapat menghantarkan kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan anatomi kurikulum pendidikan agama Islam tersebut. Anatomi kurikulum pendidikan agama Islam dapat dipahami dengan memperhatikan pertama, pengertian anatomi kurikulum itu sendiri. Kemudian fungsi-fungsinya. Lalu komponen-komponen anatomi kurikulum pendidikan agama Islam. Dan yang keempat, skema capaian dan uraian mengenai anatomi kurikulum pendidikan agama Islam. Sekalian, pengertian anatomi kurikulum pendidikan agama Islam. Anatomi pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, anatomia, dari kata anatemnein yang berarti memotong, dan merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Pada dasarnya, sasaran utama studi anatomi adalah susunan tubuh
bagian dalam dan bagian luar dari struktur tubuh dan hubungan fisik dengan bagian tubuh yang lainnya dengan cara memotong dan menguraikan bagian tubuh yang paling kecil ke bagian tubuh yang lebih kecil lagi, kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, demikian itu tinjauan pengertian anatomi dalam bidang ilmu biologi. Selanjutnya sekalian, para ahli muslim telah melukiskan berbagai macam buku yang berkaitan dengan anatomi sejak dulu. Contoh, ditemukan di Mesir naskah kuno sekitar abad ke-15 pada masa pemerintahan Mamluk yang memuat penjelasan terperinci mengenai anatomi kuda. Selain dari itu, ada juga buku Al-Kanum, karya atau karangan Ibnu Sina, seorang filosof muslim pada abad ke-10, yang menjelaskan tentang anatomi tulang manusia dan cara pengobatannya. Nah, sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, anatomi berarti ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya dalam kamus tersebut menyatakan bahwa anatomi juga berarti uraian yang mendalam tentang sesuatu. Nah, pengertian yang terakhir ini dalam bahasa Indonesia, disitulah kemudian makna kurikulum nanti akan kita jelaskan. Ada keterkaitannya di sana. Karena dari sudut pandang medis, anatomi terdiri dari berbagai macam pengetahuan tentang bentuk, letak, ukuran, dan hubungan berbagai struktur dari tubuh manusia sehat, sehingga sering disebut sebagai anatomi deskriptif atau topografis. Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa anatomi merupakan ilmu urai tubuh makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kaitannya dengan kurikulum, kata anatomi itu berkaitan di mana? Nah, kita lihat di sini. Dan pada fase perkembangan selanjutnya, istilah anatomi ini lambat laun juga digunakan dalam dunia pendidikan, terutama disangkut pautkan dengan kurikulum, yang kemudian disebut sebagai anatomi kurikulum. Tentu tidak berbeda jauh dari pengertian anatomi itu sendiri. Anatomi kurikulum merupakan deskripsi menyeluruh mengenai struktur atau susunan kurikulum yang diuraikan secara rinci untuk menetapkan langkah-langkah penyesuaian antara tujuan yang hendak dicapai dengan isi atau materi kurikulum yang disajikan oleh guru melalui proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian setelah itu dievaluasi untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itulah gambaran umum batasan atau pengertian mengenai anatomi kurikulum yang kita jelaskan mulai dari bahasa istilah dari bahasa Yunani sampai bahasa medis dan biologi, termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya saudara-saudara sekalian, fungsi anatomi kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, fungsi menguraikan. Fungsi menguraikan mengandung makna bahwa anatomi kurikulum tersebut berusaha menguraikan serinci-rincinya mengenai tujuan yang hendak dicapai, isi atau materi yang mesti dipelajari oleh peserta didik, dan cara yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan isi materi pelajaran. Misalnya yang dimaksud cara atau sistem di sini adalah pendekatan, strategi, metode, model-model,
atau cara-cara lain yang relevan. Fungsi menguraikan juga menguraikan berkenaan dengan media yang sesuai dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Jadi fungsi menguraikan ini menguraikan mengenai tujuan yang hendak dicapai, menguraikan mengenai isi atau materi pelajaran, menguraikan mengenai sistem atau cara yang dapat digunakan. Yang dimaksud sistem dan cara adalah pendekatan, strategi, metode, atau model-model pembelajaran. Menguraikan mengenai media yang dapat digunakan, menguraikan mengenai evaluasi, evaluasi yang digunakan selama kegiatan mengajar berlangsung. Selanjutnya fungsi yang kedua ialah fungsi menyesuaikan. Fungsi menyesuaikan mengandung makna bahwa anatomi kurikulum tersebut berusaha untuk melakukan penyesuaian antara tujuan yang hendak dicapai dengan isi materi pelajaran yang mesti dipelajari oleh peserta didik. Juga dengan cara yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi materi pelajaran. Demikian pula penggunaan media yang sesuai serta dengan pelaksanaan evaluasi. Jadi fungsi menyesuaikan di sini artinya menyesuaikan tujuan dengan materi pelajaran, menyesuaikan tujuan dengan metode atau sistem yang digunakan, menyesuaikan tujuan dengan media yang digunakan, menyesuaikan tujuan dengan evaluasi. Jadi evaluasi yang digunakan tentu tidak mungkin mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang tidak diajarkan. Tentu yang dievaluasi adalah kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, demikian itu fungsi fungsi anatomi kurikulum yang kita mampu bahas atau mampu sampaikan di sini. Ada dua macam, yaitu fungsi menguraikan dan fungsi menyesuaikan. Untuk memahami lebih jauh mengenai fungsi menguraikan dan fungsi menyesuaikan, berikut ini kita akan sampaikan contoh. Ini contoh saja. Tujuan yang hendak dicapai, misalnya, peserta didik mampu mengamalkan sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Ini dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Tentu saja tujuan yang lain tetap akan menjadi perhatian pokok. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diuraikanlah materi yang sesuai dengan tujuan mengamalkan sholat 5 waktu tersebut. Berupa apa? Uraian materinya berupa pengertian sholat, bacaan-bacaan yang dapat digunakan dalam sholat, tata cara melaksanakan sholat, dan lain sebagainya. Nah, setelah uraian materi itu, kemudian menentukan cara atau sistem yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Misalnya menggunakan pendekatan, menggunakan strategi, menggunakan model, atau menggunakan metode. Tentu pendekatan, metode, strategi, dan model tentu disesuaikan dengan materi yang hendak disampaikan kepada peserta didik. Kemudian setelah menentukan sistem atau cara yang dapat digunakan oleh guru, kemudian menentukan media yang cocok, dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan guru bersangkutan. Jadi itu uraian atau fungsi uraian dan fungsi menyesuaikan berkaitan dengan anatomi kurikulum. Ini kita sampaikan sebagai contoh untuk memahami apa yang dimaksud dengan fungsi menguraikan dan apa yang dimaksud dengan fungsi menyesuaikan. Kita menguraikan atau menjelaskan mengenai fungsi-fungsi anatomi kurikulum pendidikan agama Islam. Kini kita akan menjelaskan mengenai komponen-komponen anatomi kurikulum pendidikan agama Islam.
Nah, tentu saja kita sudah menyampaikan secara umum di atas. Yang pertama, komponen anatomi tersebut yang dimaksudkan di sini adalah tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik. Kemudian komponen ketiga, cara atau sistem yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Kemudian yang keempat, media pembelajaran. Dan yang kelima, evaluasi pembelajaran. Komponen-komponen sebagaimana sudah dijelaskan di atas akan kita urai masing-masing. Yang pertama, tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, mulai dari tujuan yang umum sampai kepada tujuan khusus yang dapat diukur tentunya. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang terakhir tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Pendidikan nasional bermakna adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh semua satuan pendidikan. Tujuan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah negara yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik. Ya, kami ulangi, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, demikian itu tujuan tujuan pendidikan nasional yang hendak dicapai. Nah, kalau kita melihat gambaran daripada tujuan pendidikan nasional ini, tentu saja dapat kita sampaikan, tetapi kita tidak menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan nasional pada dasarnya hendak mencapai masyarakat madani, masyarakat yang berlandaskan ilmu pengetahuan dalam bertindak, berpikir, dan berbuat. Nah, di sana di dalam tujuan pendidikan nasional tersebut sudah disampaikan secara menyeluruh lengkap. Untuk selanjutnya, tujuan institusional. Apa itu? Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional bertujuan untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya, standar kompetensi dasar, standar kompetensi menengah kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Jadi hierarkinya ke atas.
tujuan kurikuler harus mencapai tujuan institusional. Tujuan institusional harus mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan tujuan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Apa itu? Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari bidang studi tertentu atau mata pelajaran tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik peserta didik yang dibinanya, yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah, maka penjabaran tentang tujuan pembelajaran tersebut ditugaskan penjabarannya kepada guru masing-masing atau guru bidang studi mata pelajaran atau mata pelajaran masing-masing. Demikian itu uraian mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam dunia pendidikan. Yang kita sudah jelaskan ada 4 tujuan. Yang pertama tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah isi atau materi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran, yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan, maupun kreativitas atau kegiatan peserta didik lainnya. Saudara-saudara sekalian, materi pelajaran maupun kreativitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, tujuan tadi sudah kita jelaskan. Untuk mencapai tiap tujuan mengajar yang telah ditentukan, diperlukan materi bahan ajar yang tersusun atas topik dan subtopik tertentu. Dan subtopik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Topik atau subtopik tersebut tersusun dalam sekuens tertentu yang membentuk suatu sekuens bahan ajar. Misalnya, sekuens kronologis, yaitu untuk menyusun bahan ajar mengandung urutan waktu. Jadi sekuens kronologis itu berkaitan dengan urutan waktu. Kemudian selanjutnya sekuens kausal, berhubungan dengan peristiwa sebab akibat dari sebuah kejadian. Kemudian sekuens struktural, yaitu bagian bahan ajar suatu bidang studi yang telah mempunyai struktur tertentu. Nah, ini struktur tertentu, misalnya bab 1 ada sub-subnya di dalam, kemudian bab 2 juga demikian, sub-subnya ada, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, sekuens logis dan psikologis. Nah, bahan ajar disusun berdasarkan urutan logis dan juga mempertimbangkan aspek psikologi atau perkembangan kejiwaan peserta didik. Kemudian sekuens spiral, bahan ajar dipusatkan pada topik tertentu, baru kemudian diperdalam. Selanjutnya rangkaian ke belakang. Artinya sekuen ini pengajaran dimulai dengan langkah terakhir dan mundur ke belakang. Kemudian sekuen berdasarkan hierarki belajar, di mana tujuan khusus pembelajaran dianalisis, kemudian dicari suatu hierarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Itu mengenai bahan ajar yang kita ketengahkan
dan yang mampu kita ketengahkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan sampaikan komponen yang ketiga, yaitu sistem atau cara yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi, misalnya pendekatan, strategi, metode, atau model-model pembelajaran. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan menjelaskan satu di antaranya, yaitu strategi. Strategi merupakan komponen anatomi ketiga dalam pengembangan kurikulum, tentu terkait pula dengan metode, pendekatan, dan lain sebagainya. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi pada dasarnya atau strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yakni strategia, yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih sesuatu tujuan. Pada mulanya istilah itu sering digunakan dalam dunia militer, tetapi lambat laun bahkan sekarang istilah ini juga sudah dipakai dalam berbagai bidang tertentu, termasuk dalam bidang pendidikan dalam kaitannya dengan pembelajaran. Nah, fungsi strategi tersebut ialah menyajikan isi pembelajaran kepada peserta didik, kemudian menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja atau presentasi pelajaran yang dilakukan oleh peserta didik bersangkutan. Jenis-jenis strategi antara lain strategi pembelajaran langsung. Strategi ini adalah jenis strategi pembelajaran yang berpusat kepada guru. Strategi ini seringkali dipakai sebab dapat digunakan untuk melakukan kontrol secara langsung terhadap kegiatan belajar peserta didik. Contoh, strategi pembelajaran langsung menunjukkan bahan ajar dan bahan keterampilan yang akan dipelajari, meminta penjelasan mengenai materi pelajaran yang sudah dipelajari kepada peserta didik. Itu contoh. Kemudian strategi yang kedua ialah strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi ini adalah jenis strategi pembelajaran yang menggambarkan kegiatan belajar yang berpusat kepada peserta didik. Dalam kaitan ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Peran guru tersebut ialah menyediakan suasana belajar yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, strategi pembelajaran interaktif. Apa itu? Ya, jenis strategi pembelajaran interaktif mengarah kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Strategi pengalaman, strategi pemberian pengalaman atau strategi melalui pengalaman. Strategi pembelajaran melalui pengalaman artinya strategi belajar dengan cara pemberian pengalaman adalah strategi pembelajaran yang menggunakan metode induktif yang berpusat pada peserta didik juga dan orientasinya pada suatu kegiatan tertentu, misalnya melakukan karya wisata ke suatu tempat. Kemudian strategi pembelajaran mandiri. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran mandiri adalah belajar mandiri adalah jenis strategi pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membangun kemandirian peserta didik di dalam belajar. Nah, itu
komponen 3 yang terkait dengan cara dan sistem yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran. Nah, yang kita sempat bahas atau kita uraikan di sini adalah yang terkait dengan strategi, sebagaimana kita sudah jelaskan. Kemudian, saudara-saudara sekalian, komponen keempat adalah media pembelajaran. Selain strategi pembelajaran, ada hal penting lainnya yang akan mendukung pembelajaran tersebut, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang akan mempermudah dalam melakukan pembelajaran. Media belajar merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan oleh guru untuk mendorong peserta didik agar belajar. Rumusan di atas menggambarkan pengertian media yang serba mencakup atau cukup luas, mencakup berbagai bentuk perangsang belajar yang sering disebut audio visual aids, serta berbagai bentuk alat penyaji perangsang belajar lainnya, berupa alat-alat elektronik seperti LCD, video, gambar, dan laptop, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, media mengajar dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu media interaksi insani, yaitu merupakan komunikasi langsung antara 2 orang atau lebih. Media realita, yaitu bentuk perangsang nyata seperti peristiwa yang bisa diamati. Misalnya terjadinya pasang surut, terjadinya banjir, kemudian terjadinya kebakaran dan lain sebagainya. Itu peristiwa-peristiwa realita yang dapat diamati langsung. Kemudian pictorial adalah bentuk penyajian berbagai bentuk variasi gambar atau diagram lainnya. Kemudian simbol tertulis merupakan media penyajian informasi yang paling umum tetapi tetap efektif digunakan, seperti buku teks, buku paket, LKS, dan lain sebagainya. Kemudian rekaman suara adalah berbagai bentuk informasi yang dapat disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk rekaman suara. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, merekam suara untuk menyampaikan materi atau bahan-bahan pendidikan yang dimaksud tersebut. Demikian itu gambaran mengenai media pembelajaran sebagai komponen keempat daripada anatomi kurikulum pendidikan agama Islam. Tentu uraian mengenai media tersebut banyak macam lainnya, tetapi yang sempat kita ketengahkan di sini, nah itu tadi ada 5 poin pokok. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran. Namun sebelumnya, bagaimana kabarnya Bro? Tentu masih sehat-sehat semua kan? Dan masih ada perhatian untuk tetap mengikuti tayangan ini. Dan jangan lupa Ican TV kita semua like and subscribe. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sekedar memberikan sekedar iklan ya. Mudah-mudahan moga-moga ada yang mau menerima dan like-nya dan mensubscribe channel ini. Kemudian evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Jadi mulai dari persiapan sampai akhir kegiatan belajar mengajar itu harus dievaluasi. Tiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan, baik bagi penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuens bahan ajar, strategi, cara dan sistem, serta media mengajar yang digunakan oleh guru.
tujuan evaluasi yang komprehensif, kami ulangi, tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi. Yang pertama, dimensi formatif sumatif. Yang kedua, dimensi proses produk. Kemudian dimensi yang ketiga, operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil belajar peserta didik. Nah, selain itu dapat juga kurikulum tersebut ditinjau dari segi histori, yakni bagaimanakah kurikulum sebelumnya yang dipandang sebagai anteseden. Oleh sebab ketiga dimensi itu masing-masing mempunyai 2 komponen, maka keseluruhan evaluasi terdiri dari 6 komponen yang berkaitan satu sama lain. Apa itu? Nah, kita ikuti uraian berikut ini. Dimensi mempunyai 2 bagian. Yang pertama, dimensi formatif. Evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin terkait dengan adanya masalah tersebut. Kemudian yang kedua, dimensi sumatif, yaitu proses evaluasi yang dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir semester, tahun pelajaran, atau setelah 5 tahun untuk mengetahui efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akhir proses implementasi kurikulum. Nah, tentu yang dimaksud kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian selanjutnya saudara-saudara sekalian, dimensi kedua yaitu dimensi proses. Yang dievaluasi ialah sistem dan proses dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam. Tujuannya ialah untuk mengetahui sistem dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum pendidikan agama Islam tersebut. Sistem apakah yang digunakan, misalnya metode, strategi, model, atau pendekatan. Nah, semua itu mempunyai juga jenis-jenis, dan itu apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang digunakan atau sesuai dengan materi pelajaran yang harus disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Kemudian apakah tepat penggunaannya, serta apakah berhasil baik atau tidak. Kesulitan apa yang dihadapi selama dalam proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian dimensi produk. Dimensi kedua berkaitan dengan dimensi produk, yaitu yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pelajaran, dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh guru, dan hasil-hasil peserta didik berupa hasil tes, karangan, termasuk tesis, makalah, dan kreativitas lainnya. Dimensi ketiga juga mengandung 2 unsur pokok, yaitu dimensi operasi. Di sini yang dievaluasi keseluruhan proses pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, termasuk di dalamnya perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaiannya. Juga biaya, staf pengajar, penerimaan peserta didik, pendeknya seluruh operasi lembaga pendidikan itu dievaluasi. Nah, itu operasinya. Kemudian dimensi operasinya maksudnya. Kemudian dimensi hasil belajar peserta didik. Di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar peserta didik berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai atau tujuan pendidikan yang harus dicapai, tujuan pembelajaran yang harus dicapai, tujuan kurikuler dan tujuan institusional yang harus dicapai. Dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan keputusan kurikulum, misi lembaga pendidikan, serta tuntutan dari pihak pengguna. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan pengembangan kurikulum yang berproses tiada pernah berakhir. Jadi berlangsung selama pendidikan itu dilaksanakan.
Demikian yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran atau komponen-komponen pembelajaran yang terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran. Jadi komponen-komponen kita sudah jelaskan, mulai dari komponen tujuan, kemudian isi data materi, kemudian sistem dan cara yang kita masukkan strategi, kemudian yang keempat media, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kita akan menguraikan atau sebagai penjelasan tambahan mengenai skema capaian dan uraian anatomi kurikulum pendidikan agama Islam. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita sudah gambarkan bahwa anatomi itu merupakan ilmu urai. Kalau di dalam ilmu kesehatan disebut ilmu urai tubuh, tetapi kita di sini maksudkan sebagai anatomi diartikan sebagai ilmu urai kurikulum. Nah, apa yang diurai itu, apa yang disesuaikan itu ialah tujuan pendidikan atau tujuan yang hendak dicapai oleh peserta didik, kemudian isi materi yang harus dipelajari oleh peserta didik, cara atau sistem yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran, media pembelajaran yang digunakan oleh guru, dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Nah, anatomi kurikulum ini mengarah pada satu titik, tentu ke pengembang kurikulum tersebut. Nah, siapa mereka? Pengembang yang dimaksud di sini antara lain adalah pertama perangkat pemerintah, kemudian yang kedua perangkat pendidikan, kemudian yang ketiga institusi dunia kerja, dan yang keempat adalah masyarakat. Nah, keempat pengembang ini arahnya juga ke satu titik, yaitu peserta didik. Pengembang menjembatani anatomi kurikulum untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, peserta didik yang dimaksudkan di sini tentu mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi agama Islam, dan sekolah-sekolah atau jenjang pendidikan lainnya. Nah, kalau sudah berada pada titik peserta didik, berarti orientasi anatomi kurikulum itu ada dua, yaitu kualifikasi pendidikan dalam bentuk ijazah. Tentu dalam bentuk ijazah ini memuat berbagai macam materi-materi yang sudah dipelajari selama kurun waktu tertentu. Misalnya MI, jadi kurun waktu tertentu selama 6 tahun mempelajari berbagai macam materi pelajaran, ya, yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan berbagai cara dan sistem dengan media sebagai alat bantunya. Itu contoh. Kemudian kualifikasi pendidikan sebagaimana kita maksudkan. Yang kedua ialah nilai investasi yang berasal dari kreativitas yang ditekuni oleh peserta didik atau tiap-tiap peserta didik selama menempuh jenjang pendidikan. Nah, kreativitas ini bisa nanti berupa surat keterangan pendamping ijazah. Nah, tentu saja di dalamnya surat keterangan tersebut memuat mengenai seluruh kemampuan atau pengetahuan atau apa saja yang dikuasai oleh peserta didik yang menunjang kualifikasi pendidikan peserta didik bersangkutan. Tentu nilai investasi inilah kemudian yang dijadikan sebagai jembatan untuk memasuki dunia kerja. Nah, karena peserta didik dibekali dengan pendidikan agama Islam, maka tentu saja di dalam dunia kerja sesuai dunia kerja yang ditempuh itu atau yang dimasuki itu, tentu yang pertama yang diharapkan adalah kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan nilai investasi yang dimiliki oleh peserta didik. Tentu saja, nah dunia kerja yang kita maksudkan di sini
itu terkait dengan ya tentu kembali kepada pengembang kurikulum tadi ya. Itu yang berkaitan dengan institusi pekerjaan dalam dunia pemerintah, kemudian dalam pendidikan, dalam dunia kerja sendiri, dalam arti kata misalnya perusahaan, usaha-usaha lainnya ya, kemudian dalam masyarakat. Itu dunia kerja. Nah, setelah itu kualifikasi pendidikan dan nilai investasi sudah terwujud dalam dunia kerja, nah tentu dunia kerja yang dimaksudkan di sini akan menghasilkan yang terakhir adalah masyarakat madani. Nah, masyarakat madani yang dimaksudkan di sini kembali kepada yang dirumuskan oleh para pengembang tadi, kembali kepada pemerintah, pendidikan, perangkat pendidikan, dunia kerja sendiri, kemudian masyarakat. Nah, kalau kita mau terjemahkan bahwa secara sederhana adalah masyarakat madani yang dimaksudkan adalah masyarakat yang berlandaskan, bertindak, berbuat, dan berpikir berlandaskan ilmu yang sudah ditekuni. Nah, kalau kita kembali melihat sebagaimana sudah dijelaskan di atas, pada slide-slide di atas, yaitu tujuan pendidikan sudah dicapai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, dalam undang-undang tersebut sudah tercakup di dalamnya secara keseluruhan. Dan pada kesempatan uraian ini demikian itulah yang dimaksud secara luas sebagai masyarakat madani. Namun secara sederhana masyarakat madani yang kita maksudkan adalah masyarakat yang di dalam perbuatannya bertindak, berbuat, dan berpikir itu berlandaskan ilmu pengetahuan yang sudah digeluti. Nah, tentu secara luas seperti apa yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 sebagaimana sudah kita jelaskan tersebut. Jadi pendidikan itu atau anatomi kurikulum itu dari pengembang sampai kepada masyarakat madani kembali kepada pemerintah. Jadi pemerintah, pendidikan, dunia kerja, dan masyarakat. Dalam arti kata bahwa anatomi itu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali kepada masyarakat bersangkutan. Demikian mengenai gambaran capaian dan uraian anatomi kurikulum yang tidak melepaskan diri dari gambaran yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 sebagaimana sudah kita sampaikan. Demikian saudara-saudara sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan ada membawa manfaat, dan tentu kami menyadari bahwa apa yang kita sudah uraikan di atas mengenai anatomi kurikulum pendidikan agama Islam ini tentu di dalamnya tersirat atau tersurat mengenai kelemahan dan kekurangan. Dan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak yang kebetulan mendengar tayangan ini kami harapkan ya. Kemudian sebelum kami tutup ya, jangan lupa ya bro, Ichandris TV kita semua like and subscribe, kalau perlu dibagikan kepada siapa saja. Demikian, atas segala kelemahan dan kekurangan kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.